ayat 22 sampai dengan yang ke-34. Lukas 12 ayat 22 sampai dengan yang ke-34. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Demikian catatan firman Tuhan menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menendun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan lengan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Mari kita membaca bersama-sama ayat ke-31. Ready? Ayat 31. "Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu." Di dalam Matius 6 ayat 33, paralel ayat dari ayat 31 yang baru kita baca, berbunyi, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu." Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, itu adalah kita angkat menjadi tema pelayanan untuk tahun 2014 ini. Cari dahulu kerajaan Allah. Mulai hari ini dan selanjutnya setiap hari Minggu, kita berusaha untuk fokus untuk mengerti apa itu mencari dahulu kerajaan Allah. Hari ini kita mulai dengan mengangkat sebuah tema, menempatkan yang utama di urutan pertama. Menempatkan yang utama di urutan pertama. Pernahkah saudara memperhatikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, entah kita lakukan dengan sadar atau tidak, kita sudah sering melakukan hal-hal yang praktis dalam urutan yang semestinya. Ya, entah kita ngeh atau tidak, kita itu biasa mempunyai suatu prinsip dan aturan untuk melakukan hal-hal menurut urutannya yang semestinya. Coba para ibu, kita bicara mengenai saat-saat Anda memasak. Pernahkah saudara perhatikan bahwa saudara sebetulnya mempunyai atau mengetahui ada hal-hal yang tidak harus begitu urutannya? Saya tidak terlalu pandai tentunya seperti ibu-ibu pemasak, tapi saya mengerti sedikit banyak. Misalnya kalau kita mau membuat tumisan, namanya tumisan itu tentu harus ada
wajan, ya, pakai minyak bukan kalau tumis. Nanti kan kalau tumis bisa pakai minyak ya, minyak sedikit kan. Lalu sesudah wajan panas, minyaknya panas. Nah, nomor 1 harus apa? Bawang putih. Itu urutan pertama. Tidak bisa dibolak-balik. Gak bisa bilang, kan nanti sama juga kalau dicampur belakangan ya bawang putihnya. Tentu nggak jadi tumisan itu. Harus ada urutannya. Kalau bikin sop, bahannya apa aja? Isinya sop apa? Ada wortel, apa benar? Daging, apa lagi? Tadi Juli kalau makannya apa? Ayam, daging ya. Cuma wortel aja. Pakai kentang nggak? Kentang. Nah, sekarang saya mau tanya. Kalau kita bikin sop, terus udah air mendidih, yang nomor 1 turun mesti apa? Daging sudah ya, daging atau ayam turun, lalu apa? Wortel, kentang, duluan mana atau masuk sama-sama? Kenapa wortel dulu? Karena wortel lebih keras. Dia perlu lebih lama digodok. Kalau kita main, gampang semua di sana, masukkan itu wortel dan kentang sama-sama, nanti either wortelnya masih keras, atau kalau kentangnya sudah lembek, kentangnya keliwat lembek, wortelnya masih keras. Jadi saudara lihat itu ada urutan. Yang mana yang utama, yang mana harus didahulukan, diberikan urutan yang pertama. Tadi urusan ibu-ibu. Sekarang saya tanya kepada kaum pria. Kemeja macam apakah yang kalau dipakai bagus kelihatannya? Atau pertanyaannya saya rubah, kemeja macam apakah? Nggak peduli mereknya, merek yang paling mahal kan, saudara namakan saja itu apa, tetapi dia akan selalu kelihatan tidak bagus alias jelek ketika dipakai dalam kondisi tertentu. Mengapa? Saudara nggak percaya? Coba saudara kenakan kemeja, kancing pertama saudara pasang di lubang kedua, coba. Meskipun dia merek yang paling mahal sekalipun, dipakai oleh orang-orang yang paling ganteng sekalipun, tetap aja itu kemeja kelihatan nggak bagus, betul? Karena urutannya salah. Kancing pertama harus masuk di mana? Harus di lubang kancing yang pertama. Kalau karena suara cepat-cepat lalu salah pasang, pasti dia tidak bagus kelihatannya. Itu semua adalah hal-hal yang sangat praktis, sederhana, dan gampang sekali. Ada seorang guru, dia mau mengajar kepada muridnya mengenai menempatkan yang utama di dalam urutan yang pertama. Istilah militernya itu prioritas. Harus mengerti prioritas. Dia membawa sebuah toples, lalu ada beberapa material di sana, ada pasir, ada kerikil, ada batu-batu yang ukuran lebih besar. Dia tanya kepada murid-muridnya, bagaimana kita memasukkan semua material ini supaya setiap material menempati ruang atau rongga dalam toples tersebut secara maksimal sebanyak mungkin. Yang masuk pertama harus yang mana? Terbesar. Batu-batu yang besar. Sudah penuh? Apakah masih bisa masuk yang lain? Masih. Lalu dosen guru itu mengambil kerikil, dia tuangkan. Maka kerikil masuk setelah goyang-goyang toplesnya, masuk di antara sela-sela batu besar itu. Sudah penuh? Apa masih yang tepat? Masih. Untuk pasir masih bisa. Pasir dituang ke sana, digoncang-goncang, dia masih bisa nyelip di antara batu-batu dan kerikil itu. Kalau kita balik, kalau isi pasir dulu penuh, masih bisa ada tempat buat kerikil dan batu tidak? Bisa? Tidak bisa. Saudara, ilustrasi tersebut dengan gampang memperlihatkan kepada kita bahwa hidup ini harus ada urutan-urutan prioritas. Yang besar-besar harus masuk lebih dulu, baru yang lain-lain ada tempat.
Hari ini kita hendak belajar berdasarkan firman Tuhan untuk kehidupan rohani. Apa itu hal-hal yang besar dan penting dalam kehidupan kita yang perlu kita utamakan? Kita belajar memilah dan memilih hal-hal yang besar dan penting. Ketika kita beranjak dewasa, kita belajar untuk mengelola kehidupan dengan lebih cermat. Gak bisa mau terus main saja. Kita selalu sebagai orang tua cerewet. Jangan main terus. Kamu ada assignment, ada homework, tidak? Ada, tapi kapan jatuh tempo? Masih hari Jumat. Lalu dia bilang masih lama. Tapi dia lupa bahwa besok ada jadwal apa, hari Selasa ada jadwal apa, hari Rabu mungkin dia ada ekstrakurikuler untuk les piano atau berenang. Dia bilang masih lama. Dia harus mengerti hal-hal yang mana harus dia dahulukan. Dan begitu saudara-saudara. Dan kita sekarang sudah menjadi orang-orang dewasa. Apa kita yakin bahwa kita sungguh-sungguh sudah betul-betul dapat dengan cerdas memilah dan memilih yang besar dan penting dalam kehidupan kita? Stephen Covey, seorang penulis, menulis sebuah buku yang terkenal, 7 Habits of Highly Effective People, 7 kebiasaan orang-orang yang paling efektif. Dan dalam buku itu dia menekankan satu prinsip yang harus kita mengerti, yaitu first thing first. Hal-hal yang pertama harus diutamakan dan diberikan urutan yang pertama. Mr. Covey ini memberikan sebuah uraian dan memperlihatkan kepada kita dengan sebuah diagram yang sederhana. Tolong jangan tayangkan bahwa ternyata dalam kehidupan kita ini ada hal-hal yang besar dan penting bisa kerap terabaikan, tercecer, sampai ketinggalan, akhirnya tidak kelakon, tidak kebagian waktu, tidak terlaksana karena beberapa hal yang tanpa kita sadari mungkin kita lakoni atau laksanakan dalam kehidupan kita. Dia membagi kehidupan kita itu dengan hal-hal yang mendesak dan hal-hal yang penting. Di kolom horizontal itu adalah hal-hal yang sebelah kiri mendesak, dan yang kolom sebelah kanan tidak mendesak. Lalu di kolom vertikal yang paling atas itu penting, dan yang bawah itu tidak penting. Lalu dia mengajak kita melihat dalam hidup kita ini ada hal-hal yang mendesak dan penting. Itu kotak kuning, ya, mendesak dan penting. Lalu ada yang mendesak tapi sebetulnya tidak penting, dan ada yang sama sekali tidak mendesak dan tidak penting. Lalu ada hal yang tidak mendesak tapi penting. Mari coba kita diskusi bersama-sama. Kolom kuning. Apakah saudara bisa memberikan contoh apa hal yang mendesak dan memang juga penting? Misalnya apa? Mendesak, urgent, tidak bisa ditunda, dan memang dia penting. Makan, tidak bisa tunda. Kalau saudara sedang kerja, entah Anda seorang pria atau seorang ibu, katakan ambil contohnya misalnya saya sedang di meja kerja, saya sedang menyiapkan bahan, saya sedang memusatkan perhatian sepenuhnya dan tidak mau diganggu. Saya biasanya tidak mau ada orang dalam kamar kalau saya sedang bersiap secara serius. Kalisa mereka bilang, aku nggak ajak kamu ngomong, aku cuma mau di sini aja. No, aku nggak suka di sini, nggak ada orang, pokoknya keluar. Oke. Lalu sementara saya sedang fokus kerja itu, tiba-tiba Bu Rata panggil, ya, dipanggil nama saya. Lalu saya tanya, kenapa? Ini apa? Kompornya atau ovennya ini atau stove-nya, apinya besar, bakar gitu, ya, di dapur. Apa saya bisa bilang, sebentar, aku lagi fokus di sini, 10 menit lagi ya nanti aku datang, bisa? Nggak bisa. Saudara lihat, itu ada hal yang mendesak. Ada api di dapur, bukan di stove lagi, sudah gejala mau kebakaran. Penting tidak untuk segera dikerjakan?
penting. Itu mendesak dan penting. Ya. Ibu sedang di rumah, sedang bersih-bersih, mungkin Anda sedang laundry atau apa. Telepon berdering. Telepon ganggu. Saudara mau angkat. Pada kemudian sampai dia di message, saudara dengar telepon dari ini adalah sekolah. Sebut ini telepon dari sekolah anak Anda. Lalu diberitahukan anak Anda tadi barusan terjatuh ketika PI, ketika pendidikan jasmani, pendidikan olahraga, terjatuh dan alisnya berdarah. Dia perlu segera dijemput untuk dibawa ke emergency untuk dijahit. Apa saudara bisa kemudian telepon sekolah bilang, sorry ya, saya lagi laundry nih, lagi ngeringkan nanggung, begitu? Tidak, itu mendesak dan penting. Saudara harus segera pergi dan tinggalkan hal yang lain. Saya yakin kita kadang mengalami hal-hal seperti itu. Coba kita lihat kolom yang kedua, yang mendesak tapi tidak penting. Coba saudara berikan contoh, apa itu mendesak tapi tidak penting. Saudara sedang kerja di rumah, ya, ada hal yang penting saudara kerjakan, ada telepon lagi. Karena pengalaman kemarin, telepon dari sekolah, anak saudara jatuh dan alisnya berdarah, saudara nggak tunda lagi sekarang, cepat, tidak rindu, apa telepon dari sekolah lagi? Ternyata bukan, dari teman baik saudara. Halo, ada apa? Ini di rumah kebunku ada banyak lemon, ya, penuh lemonnya sudah ranum-ranum, sudah salak. Kamu mau lemon nggak? Ya mau sih, kita perlu dong lemon, bukan? Lalu dia bilang, ambil sekarang nih. Kalau nggak ambil sekarang, ada busuk nanti, keburu busuk. Saya mau tanya, itu mendesak tidak? Tidak. Ada orang telepon, penting nih. Kita sebaiknya tanya, penting buat kamu atau penting buat aku? Teman itu dia telepon, segera harus ambil, segera buat dia, sebab dia sudah kebanyakan lemon. Kalau dia tidak distribusi, dia tidak bagikan, dia tidak share, jadi sia-sia nanti buang keranjang sampah semuanya. Tapi buat kita mungkin tidak penting, kan? Ada hal lain yang saudara kerjakan lebih penting. Atau juga saudara sudah punya stok cukup lemon, ngapain mesti ambil juga? Ya sorry deh, gak apa-apa, kamu kasih orang lain saja, harusnya begitu. Tetapi tidak jarang kita kemudian pergi ke sana karena dia tawarin untuk ambil hasil kebunnya, dan kita meninggalkan hal yang sedang kita kerjakan hanya karena hal yang mendesak tapi sebetulnya tidak penting. Ibu-ibu kadang telepon temannya, mau ke mall nggak? Padahal kita sedang ada kesibukan sendiri. Kenapa? Mau ada apa? Ini loh, aku punya kupon expire-nya hari ini. Kalau nggak tebus hari ini kamu rugi, ya kan? Aku punya 2 kupon. Kalau mau 1, padahal kita tidak perlu itu barang yang meskipun itu ada diskon khusus. Saudara lihat, orang bilang mendesak karena harinya sudah jatuh tempo, tetapi buat kita tidak penting. Kita harus belajar memilah-milah mana itu yang sungguh mendesak dan sungguh penting. Yang paling parah adalah kotak abu-abu, tidak mendesak dan tidak penting. Ayo coba berikan contoh. Tadi saya terus berikan contoh. Tidak mendesak dan tidak penting. Misalnya apa? Saudara buka komputer, buka email, lalu kita tahu ada banyak sekali junk mail masuk di sana. Oke? Tapi topiknya menarik sekali. Dan sebetulnya saudara mencari email yang penting yang lain, tapi ada junk mail yang topiknya kok penting, ya. Lalu saudara buka, jadi membaca di sana banyak waktu. Atau kita chatting Facebook terus-terusan habis-habis. Atau nongkrong di depan TV berlama-lama. Apakah itu mendesak dan apakah itu penting? No. Seringkali banyak waktu kita buang karena hal-hal yang tidak mendesak dan tidak penting. Sekarang kita melihat kotak merah. Kotak apa? Tidak mendesak, tapi penting. Nah, kotak ini penting tidak? Penting. Tidak mendesak, tapi penting. Contohnya apa misalnya?
Exercise. Exercise. Tidak mendesak. Exercise itu olahraga. Mendesak nggak? Nggak mendesak. Saudara nggak olahraga juga saudara nggak sakit kok. Betul? Apalagi kalau masih muda, masih sehat, segar bugar. Ngapain olahraga? Sudah bertahun-tahun juga begini-begini saja. Tidak olahraga pun tidak apa-apa. Iya, di usia-usia itu tidak olahraga, tidak apa-apa. Tapi nanti selepas kepala 4, usia 40-an, mulai ada bedanya antara orang yang di usia 20-an, 30-an rajin olahraga dengan yang tidak. Memang mula-mula tidak mendesak, tapi sebetulnya exercise itu penting. Kesehatan itu penting tidak? Penting. Kapan kita tahu dia penting? Sayangnya, ironisnya, kesehatan baru kita tahu penting ketika kita sudah kehilangan kesehatan. Waktu kita sudah nggak sehat baru kita tahu betapa pentingnya kesehatan itu. Orang bilang health is not everything. Kesehatan itu nggak segala-galanya. But without health, everything mungkin menjadi nothing. Right? Kita butuh kesehatan, tapi sering kali kita tidak rasa karena dia tidak mendesak. Kita sedang sehat-sehat, kita nggak perlu olahraga. Sekarang penyakit orang modern sebetulnya disebabkan karena kita kurang gerak, kurang bergerak. Kebanyakan semua membuat kita convenient. Kita naik kendaraan, kita sudah nggak jalan kaki. Mau naik ke lantai atas, kita nggak mendaki tangga, kita tinggal pencet tombol, pakai elevator kita naik, atau tangga berjalan mengangkat kita ke atas. Oke, habis itu kita masuk ruang kerja kita, duduk, banyak duduk. Ibu-ibu di rumah sambil masak, sambil nonton TV, duduk lagi. Saudara lihat, kita itu kebanyakan tidak bergerak. Akhirnya kita menimbun penyakit. Exercise itu penting, tetapi dia tidak mendesak. Apalagi misalnya yang tidak mendesak, tapi penting. Pendidikan anak mendesak atau tidak? Kita seringkali tidak merasa itu mendesak. Anak kelihatan manis-manis, baik-baik. Kita nggak pernah mengajar mereka hal-hal prinsip-prinsip yang penting. Waktu dia kemudian sudah remaja, baru kita mulai pusing. Anak itu mulai memberontak, dia tidak menurut kepada kita, dan sudah sulit diajar karena kita kebiasaan tidak mendisiplin dia. Terlambat lagi, sebab kita tidak mengerjakan pada waktu yang ada. Hari ini untuk khotbah, saya mau mengajak kita melihat seringkali hal-hal rohani, hal-hal mengenai kekekalan, hal-hal tentang Allah, itu mendesak atau tidak mendesak? Tidak mendesak. Seringkali dilihat oleh banyak orang dipahami sebagai hal yang tidak mendesak. Karena orang menganggap tentang Allah itu adalah urusan nanti. Kekekalan itu kan urusan belakangan. Betul kan? Kalau nanti aku sudah meninggal dunia, baru itu urusan terjadi. Sekarang aku masih segar bugar, masih muda, masih sehat. Kita tidak merasa itu kondisi mendesak. Tetapi kondisi itu kalau tidak segera diurus, dia akan menjadi masalah di kemudian hari. Firman Tuhan yang kita baca hari ini, semula saya pilihkan dari Matius 6, tapi kemudian setelah saya telaah dan tekuni, lebih baik kita mengambil perikop hari ini dari Lukas 12. Karena apa? Lukas 12, bagian ayat 22 sampai dengan 34, itu ditempatkan persis setelah bagian apa? Perikop apa? Kalau saudara masih membuka Alkitab saudara. Perikop tentang catatan mengenai orang kaya yang bodoh. Saudara masih ingat bagian ini? Dia kira-kira saya khotbahkan beberapa minggu yang lalu dengan judul Kaya di Hadapan Allah. Orang ini, saudara lihat, dia adalah seorang yang kaya raya. Dia memiliki ladang yang luas dan hasilnya berlimpah-limpah.
dan kemudian dia mengurus hasil ladangnya itu. Sebab apa? Dia melihat ini adalah hal yang mendesak. Kalau saudara mengerti, kalau saudara bercocok tanam, waktu itu sudah berbuah dan waktunya dipanen, itu mendesak tidak untuk dipanen? Mendesak. Katakan seperti padi, bercocok tanam. Ketika dia sudah merunduk, sudah kuning, sudah saatnya dituai, itu mendesak tidak? Mendesak. Kalau tidak kita panen, malam datang angin besar atau mungkin hujan, dia jatuh rebah, semuanya patah, kemudian tercampur dengan air lumpur, panen itu rusak. Oke. Jadi orang kaya ini, dia mengurus hal yang mendesak, yang langsung kelihatan mendesak, tetapi dia mengabaikan hal yang utama dan hal yang terpenting, yaitu urusan jiwanya dan kekekalan. Tuhan berkata kepadanya, malam ini juga nyawamu diambil daripadamu. Apa artinya semua yang kamu peroleh? Tapi orang ini melihat yang mendesak adalah hasil panen. Yang mendesak adalah membongkar lumbung, membuat lumbung yang lebih luas untuk menyimpan hasil tanahku. Dan dia pikir itu adalah semua jaminan hidupnya. Tuhan memberitahukan. Saudara lihat ayat ke-22. Tuhan mulai dengan berkata, karena itu berarti bagian ini nyambung erat sekali dengan bagian sebelumnya. Dan kesimpulan dari bagian ini adalah, sebab itu carilah dahulu kerajaan Allah. Di dalam konsep manusia rata-rata, keberhasilan dan atau keuntungan bisnis adalah soal utama atau soal penting. Lalu kita mungkin melupakan yang tidak mendesak, tapi yang penting, bahkan yang terpenting. Terima kasih, jangan boleh dihilangkan. Tuhan Yesus, kalau saudara perhatikan, ternyata sering sekali memilah-milah antara yang penting dan yang lebih penting. Di dalam pembacaan firman Tuhan tadi saja kita sudah lihat, ada orang yang khawatir mengenai apa yang harus aku makan, apa yang harus aku pakai. Tuhan berkata, jangan kamu khawatir, sebab hidup itu lebih penting daripada makanan. Kalau kita masih Tuhan berikan hidup, hidup itu lebih penting dari makanan. Buat apa ada makanan kalau kita sudah tidak punya hidup? Tuhan memperlihatkan di sana. Harus mengerti mana yang lebih penting. Makanan itu penting, tetapi ada yang lebih penting dari makanan. Pakaian itu penting, tetapi ada yang lebih penting daripada pakaian. Dan tentu tingkat-tingkatannya akan lebih banyak lagi, sampai kepada yang terpenting, yaitu Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Hari ini kita hendak mengerti bahwa yang utama yang harus ditempatkan di urutan pertama adalah kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus berkata, carilah kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Secara sederhana, kerajaan Allah kerap diartikan sebagai surga. Itu yang paling simpel. Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 5, Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, di sana kita mengerti bahwa kerajaan Allah itu maksudnya adalah surga. Dari aspek yang lain, kita melihat dari doa yang Tuhan Yesus ajarkan, datanglah kerajaanmu. Apa itu kerajaan Tuhan? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi dari kalimat yang paralel itu, kita kemudian mengerti bahwa maksudnya kerajaan sorga adalah suatu wilayah atau suatu keadaan yang di dalamnya kehendak Allah diakui, diterima, dan diberlakukan. Allah memerintah, dan yang diperintah itu menerima pemerintahannya, maka disitulah terjadi kerajaan Allah. Jadi, mencari kerajaan Allah
dapat diartikan sebagai menginginkan, merindukan untuk masuk, untuk berbahagia, untuk diterima di dalam sorga. Itu aspek yang pertama. Mencari kerajaan Allah berarti aku menginginkan, merindukan untuk masuk dan berbahagia serta diterima di dalam sorga. Dan aspek yang kedua, mencari kerajaan Allah berarti yang bersangkutan dengan sukacita bersedia untuk menerima kedaulatan kehendak Allah memerintah diri dan kehidupannya. Dia mulai dengan suatu kerinduan untuk mengerti apa itu kehendak Allah. Dia suka belajar firman Tuhan untuk mengerti kepribadian Allah, dan dia bisa membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang bukan, dan dia mau supaya kehendak Allah terjadi dalam hidupnya. Bagaimana kita mencari kerajaan Allah? Saudara, kata kerja mencari atau carilah di dalam bahasa asli itu adalah kata kerja yang sangat kuat. Kata kerja yang menekankan bukan sekedar mencari sambil lalu. Saya sering mencari sesuatu, belum apa-apa sudah tanya, mana ya itu? Lalu Bu Ratna bilang, kamu tuh cari karena sudah pikir pasti barangnya sudah pindah atau barangnya nggak ada. Padahal ada di situ, jadi nggak lihat, nggak cari dengan sungguh-sungguh. Mencari di dalam bahasa asli di sini adalah mencari dengan sepenuh usaha, dengan sungguh-sungguh berjuang untuk mendapatkannya, dengan kerinduan yang kuat. Di dalam Amsal Sulaiman pasal kedua dikatakan, jikalau engkau mencari hikmah, seperti engkau mencari perak, dan seperti engkau mencari harta terpendam, maka engkau akan menemukannya. Jadi orang yang bijaksana mengerti orang itu kalau mencari harta, apalagi orang-orang Tionghoa itu punya semangat luar biasa. Bangun pagi masih buta pun masih dia bangun, tidur sampai larut malam demi mengejar harta. Orang berhimmat mengatakan, kalau kamu punya semangat seperti itu, bahkan lebih kuat lagi untuk mencari hikmah dan mencari kerajaan surga, kamu akan menemukannya. Saya pernah bercerita, satu hari Sadhu Sundar Singh, seorang India yang tadinya latar belakang Hindu yang keras, dia kemudian mengenal Tuhan Yesus Kristus, dia bertobat, dia menjadi pekabar Injil. Ada seorang muda datang kepadanya, Sadhu artinya orang suci. Bagaimana supaya aku mendapat hidup yang kekal? Bagaimana caranya? Lalu Sundar Singh mengajak orang ini turun ke sungai. Orang ini pikir dia mau dibaptis, jadi dia diam saja. Kemudian, tadi kamu tanya apa? Bagaimana caranya untuk mendapat hidup yang kekal? Kemudian Sadhu Sundar Singh menumpangkan tangan di atas kepala anak muda itu. Kemudian dia menekan kepala tersebut. Anak muda itu menundukkan lututnya, dan dia masuk terbenam dalam air. Dia pikir dia dibaptis, tapi ternyata Sadhu Sundar Singh tidak melepaskan tangan dari atas kepalanya, menekan terus sampai dia sudah tak bisa nafas. Dia kelagapan, tidak bisa naik, ditekan terus. Waktu dia bisa lepas, dia marah sekali kepada Sadhu Sundar Singh. Apa maksudmu? Apakah kamu membunuh aku? Sundar Singh mengatakan, tadi kamu tanya apa? Bagaimana cara mendapatkan hidup yang kekal? Sadhu Sundar Singh berkata, kalau kamu tidak berusaha sekuat dan penuh perjuangan seperti kamu berusaha untuk menghirup satu hirupan napas, kalau tidak kamu mati, kamu tidak akan mendapatkan hidup yang kekal atau kerajaan Allah. Kata kerja mencari harus sekuat seperti kita membutuhkan satu hirupan napas ketika kita tercekik, sesak, atau terbenam. Kalau tidak, kita mati. Harus punya kekuatan seperti itu. Saudara, di awal tahun yang relatif masih dibilang baru ini, marilah kita memeriksa dulu. Apakah saudara dan saya merindukan kerajaan Allah, merindukan untuk berbagian, beroleh, dan diterima di dalam sorga dengan kemauan yang kuat seperti saudara membutuhkan satu hirupan napas? Kalau tidak, saudara mati. Apa kita merindukan seperti itu?
Apa kita merindukan mengerti kehendak Allah dan sungguh-sungguh ingin melaksanakannya dalam kehidupan kita? Apa kita dapat berkata seperti Rasul Paulus, yang dulu aku anggap untung, yaitu hal-hal lain yang aku anggap mendesak, yang aku anggap penting. Oh, sekarang itu tidak lagi penting, tidak lagi mendesak bagiku. Bahkan aku bilang sebagai sampah, karena aku merindukan Kristus. Merindukan berbagian dalam kebangkitan orang mati. Demikian ikrar dan kesaksian Rasul Paulus. Apa kita memilikinya? Saudara, seringkali kita cuma lip service saja di hadapan Tuhan. Kita menyanyi "Be Thou My Vision", tapi sesungguhnya yang menjadi visi dan kenangan kita bukan Tuhan. Kita lebih terkenang-kenang akan hal-hal yang lain, akan produk-produk yang canggih, atau segala pesona dan segala nikmat dunia ini. Kita bilang, "Not be all else to me, save that thou art." Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, asal engkau ada, yang lain tak perlu. Omong kosong. Kita cuma pintar nyanyi, cuma lip service, tapi kenyataannya kita bilang, yang ini tidak boleh tidak ada, yang itu saya mesti punya. Kalau Tuhan nggak ada juga nggak apa-apa. Dalam praktek kehidupan kita menunjukkannya seperti itu. Bukan. Hari ini kita menyanyi semua bagus-bagus sekali. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Saudara, marilah kita berkaca, bercermin di kata-kata ini. Apakah sungguh demikian adanya kita? Kita menyanyi, "You are beautiful beyond description, too marvelous for words. I stand in awe in the front of you." Betulkah kita mengagumi Tuhan dan berdiri dengan gentar di hadapan Dia? Tema tahun ini adalah tema yang mengajak saudara dan saya naik satu tingkat ke tempat yang lebih tinggi, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dari segala sesuatu. Apa pentingnya kita sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah? Carilah dahulu, terjemahan bahasa Indonesia itu bagus dalam Matius 6 ayat 33, untuk menekankan betapa penting, betapa harus sungguh-sungguhnya kita memprioritaskan, menempatkannya lebih dahulu. Carilah dahulu. Seek ye first. Tempatkanlah dia dalam urutan yang pertama. Mengapa? Meskipun kita sudah bosan mendengar, sebagai hamba Kristus, saya harus mencanang dan mengulangkan lagi firman ini. Tuhan Yesus berkata, apakah gunanya jikalau engkau memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawa? Dan apakah yang dapat kau berikan sebagai ganti nyawamu? Saudara, hal apa yang kita anggap penting, yang kita kejar-kejar? Kalau kita peroleh itu sekalipun, tapi nyawa kita hilang, apa gunanya semuanya? Lalu hendak dengan apa kita beli untuk memperoleh nyawa kita? Di dalam Amsal, salah satu ayat emas yang pernah kita dengar dan dianjurkan kita hafalkan, dikatakan, pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Pada hari kemurkaan, seberapa banyak pun kehebatan yang kita punya, dia tidak berguna untuk meluhurkan kita kalau kita tidak memiliki kebenaran. Kedua, penting mencari kerajaan Allah ketika kesempatan masih ada. Karena apa? Ada bahaya kalau kita tidak mencari dalam kesempatan anugerah yang tersedia. Tidak mustahil kita tidak pernah ada kesempatan untuk memperolehnya kembali. Firman pengarahan atau introitus hari ini terambil dari Yesaya 55 ayat ke-6. Dikatakan, apakah saudara masih ingat yang tadi kita baca bersama-sama? Firman pengarahan dipilihkan supaya ibadah diarahkan dari awal untuk topik, pokok pikiran, fokus hari itu. Dia bukan sekedar pengisi waktu, bumbu, dan segala macam penyedap untuk memperindah kebaktian. Kebaktian yang disebut ibadah itu bukan hanya pada waktu khotbah, tetapi sejak kita berangkat dari rumah, kita bersiap hati, dan kita datang dengan kerinduan, itu adalah ibadah. Bukan terus-menerus, sudah sampai 8 tahun, kita masih saja
bersikap yang tidak tepat terhadap Tuhan. Yesaya 55:6 mengatakan, carilah Tuhan selagi Ia masih berkenan ditemui. Itu artinya apa? Artinya ada kesempatan anugerah Allah berikan untuk menemui Dia. Lalu implikasinya ada saat ketika Allah tidak lagi berkenan untuk ditemui. Akan datang waktu ketika seseorang hendak mencari Tuhan, dia tidak lagi mendapatkan kesempatan itu. Ini serius, saudara-saudara. Di 2 Korintus pasal 6 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus berkata, aku menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat kasih karunia Allah itu menjadi sia-sia. Saya bacakan supaya persis. 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Lalu Paulus berkata, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Kapan hari anugerah itu? Kapan? Hari ini. Hari ini itu kapan? This is the present time. Bukan yesterday yang sudah lewat. Bukan tomorrow yang belum tentu. Allah memberikan present kepada kita. That's why waktu ini disebut present time. Because inilah yang nyata yang Allah berikan buat saudara dan saya. Kemarin sudah lewat. Besok bukan kita punya. Belum tentu kita punya. Tapi hari ini Tuhan hadiahkan. Kalau kita tidak belajar menggunakan baik-baik, Paulus berkata, kamu akan kehilangan. Sebab Tuhan berkata, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Saudara, ayat yang merupakan referensi dari situ, saya pikir juga boleh kita dengarkan dari Amsal Solehan pasal kedua. Kalau saudara sempat membuka dengan cepat, marilah buka Amsal Solehan pasal kedua. Saya akan membacakan firman Tuhan yang menggetarkan ini buat kita sekalian. Maafkan saya, Amsal Solehan pasal yang pertama ayat 23 dan beberapa ayat berikutnya. Saya bacakan buat kita sekalian. Amsal 1 ayat 23 dan seterusnya. Berpalinglah kamu kepada teguranku, demikian firman Tuhan, oleh hikmat yang dipersonifikasikan atau hikmat yang memiliki pribadi. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Jadi Tuhan rindu untuk mengungkapkan isi hati dan kehendaknya. Tetapi ayat 24, oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Perhatikan saudara ayat 26, maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Ayat 28, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Itu adalah firman Tuhan dan beberapa ayat firman Tuhan yang kita perlu perhatikan tentang perlunya kita mencari kerajaan Allah selagi masih ada kesempatan, menghargai kesempatan anugerah yang Allah berikan, menghargai kairos, kesempatan yang belum tentu masih akan ada lagi pada waktu-waktu yang berikut. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya mau menceritakan sesuatu, paling tidak dari diri saya. Dari sekian macam banyak pelayanan pastoral,
pelayanan apa yang saya sebetulnya kurang terlalu suka lakukan? Saya beritahukan saudara, yaitu memimpin kebaktian pemakaman dan atau kebaktian penguburan. Saya tidak suka. Mengapa, saudara? Sebab tidak jarang saya harus memimpin kebaktian pemakaman dari seseorang yang predikatnya Kristen, yang menurut buku induk keanggotaan gereja namanya terdaftar sebagai anggota gereja, tetapi sepanjang hidupnya sebagai seorang Kristen tidak menampakkan buah-buah bahwa dia itu seorang Kristen yang sungguh-sungguh, yang santai-santai, yang selonong seenaknya, yang tidak menunjukkan kerinduan mencari kerajaan Allah dengan sepenuh hati. Saya tidak suka memimpin kebaktian pemakaman seperti itu. Mengapa, saudara? Sebab saya tidak suka omong proforma, muluk-muluk basa-basi berkata, orang ini sudah kembali ke rumah Bapa. Siapa yang menjamin bahwa dia kembali ke dalam rumah Bapa? Kalau buah-buah kehidupannya tidak menunjukkan bahwa dia adalah pohon yang benar dan baik. Sebab dari buahnya, kata Tuhan Yesus, orang mengenal pohonnya, bukan. Hari ini terlalu gampang orang berkata, oh, saat ini dia sudah bernatal di surga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang bilang dia dengan pasti masuk dalam surga? Ada yang mengatakan waktu seorang meninggal dunia, lalu di dalam mailing list semuanya memasukkan posting, ikut berduka cita, ikut bela sungkawa, dia sudah menyelesaikan garis akhir. Aduh, mengutip ucapan Paulus di 2 Timotius pasal 4, aku sudah menyelesaikan garis akhir, aku sudah menyelesaikan pertandingan iman. Siapa yang bilang dia sudah menyelesaikan garis akhir? Sebenarnya tidak setia menempuh perlombaan iman yang diwajibkan oleh Tuhan bagi kita masing-masing. Saudara, itulah sebabnya saya katakan, pelayanan yang paling saya nggak suka adalah memimpin kebaktian pemakaman. Saya akan bersyukur, sungguh berbahagia kalau saya mendapat kesempatan memimpin sebuah kebaktian pemakaman seorang beriman yang menunjukkan buah-buah pertobatan yang jelas, setia kepada Tuhan, begitu rindu kepada Tuhan. Dengan sangat lega hati saya, dengan sangat ringan saya memimpin kebaktian tersebut. Kata-kata penghiburan mengalir dengan lancar, bukan basa-basi. Saudara-saudara, di dalam pelayanan pastoral saya sering melihat bahwa semakin lanjut usia seseorang, semakin suka dia belajar hal-hal rohani. Ketika saya mengunjungi orang-orang lanjut usia, lalu berbicara hal rohani kepadanya, berbicara tentang Injil supaya dia siap, supaya dia menerima Tuhan Yesus, seperti menabrak tembok, susah sekali tembus. Sebab apa? Gak tahu, sudah sukar mengerti hal-hal rohani. Di dalam statistik penginjilan, orang menerima Tuhan Yesus, bertobat, hidup ini berbarui, dilahirkan kembali, yang terbanyak itu adalah usia belasan tahun. Yang terbanyak. Itulah saat yang terbaik untuk mendengar Injil. Saat yang terbaik untuk hati ditabur oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu, selagi masih ada kesempatan, marilah kita sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah. Merindukan supaya aku berbahagia di dalamnya. Jangan santai-santai, saudara-saudara, khususnya kita yang masih terbilang muda. Karena semakin tua, semakin tebal kulit hati kita, semakin kebal hati nurani kita, semakin sulit kita menerima gerakan Roh Kudus dalam hati kita. Semakin banyak yang membuat kita distracted, semakin banyak yang membuat pikiran-pikiran kita terpecah. Itulah arti kata khawatir dalam bahasa asli yang dipakai dalam perikop ini. Ketika Tuhan berkata, jangan kamu khawatir, artinya jangan kamu distracted oleh hal-hal tersebut. Fokuslah kepada yang terpenting meskipun belum mendesak, yaitu kerajaan Allah. Kiranya dituntun oleh tema ini, kita menjalani kehidupan Kristen kita yang masih Tuhan izinkan dalam usia yang tersisa, dan kita menemukan
dan memperoleh hal-hal yang terpenting, yang terutama, dan menempatkannya di urutan yang pertama. Tuhan memberkati kita. Amin.